Cerita kali ini gue denger dari teman kantor gue yang kebetulan tuh orang Padang. Jadi ini cerita dari supir ojol yang pernah nganterin dia di Padang. Kita sebut aja supir ojolnya ini tuh namanya Pak Amin. Pak Amin udah jadi supir ojol kurang lebih 5 tahun. Umurnya sendiri itu tuh udah sekitar 45 tahun. Jadi Pak Amin sehari-hari emang ngojek aja kegiatannya. Dia punya istri dan 2 anak. Tapi dua-duanya tuh anaknya ngerantau ke Jakarta. Makanya dia tuh menuhin kebutuhan istrinya dengan jadi ojek online. Biasanya tuh Pak Amin mulai berangkat sekitar jam 8 pagi. Pak Amin paling seneng banget kalau dapet pelanggan tuh anak-anak sekolah Muebi. Karena dia tuh ngerasa bisa ngobatin rasa kangennya dia sama anak-anaknya dia yang lagi ngerantau. Biasanya rutenya dia tuh muter-muter Taplau. Taplau itu tepi laut. Dan biasanya selesai ngojek tuh sekitar jam 7 malam. Pokoknya gak lama selesai azan maghrib, Pak Amin tuh langsung pulang biasanya. Nah pas Pak Amin udah di jalan pulang, Pak Amin tuh lupa matiin aplikasi. Dan tiba-tiba langsung nyangkut lah orderan. Dia dapat orderan tuh ke arah Pondok. Pondok tuh daerah di Padang, kayak perkampungan Cina gitu. Akhirnya karena Pak Amin juga mikirin rezeki, jadi dia ambil kan. Ternyata pelanggannya ini tuh bapak-bapak yang mau pulang ke Hotel Aksana di Jalan Bundo Kanduang. Selama perjalanan mereka berdua tuh ngobrol-ngobrol. Dan ternyata bapak ini tuh orang Jakarta yang lagi ada urusan di Padang. Terus dia tuh lagi nginep di hotel itu. Setelah nganterin bapak itu dari Hotel Aksana, tiba-tiba tuh hujan gede banget sampai ada petir. Akhirnya Pak Amin tuh langsung parkirin motornya di bawah pohon gede di depan hotel itu. Pas lagi neduh, tiba-tiba tuh ada perempuan lari-lari ke arah bawah pohon itu juga buat neduh. Pak Amin basa-basi lah ke perempuan ini, bilang, "Mau kemana mbak?" Perempuan ini tuh nunjuk ke Hotel Aksana ini. Terus Pak Amin kan bingung. Akhirnya Pak Amin tuh bilang, "Tinggal lari aja mbak lewat samping, itu langsung masuk ke lobi." Pas Pak Amin lagi ngebelakangin perempuan ini sambil nunjukin lobinya, Pak Amin tuh abis itu langsung nengok ke arah perempuan ini. Tapi tiba-tiba perempuan ini tuh udah gak ada. Jadi begitu dia ngebelakangin perempuan ini, balik lagi langsung gak ada? Nah iya Bi, bener. Wow. Kaget lah langsung si Pak Amin. Tapi Pak Amin tuh mikir, oh paling udah lari duluan kali ya, buru-buru. Akhirnya gak lama hujannya berhenti. Sekitar jam 9 malam Pak Amin lanjut pulang ke rumah. Besok paginya Pak Amin sarapan, terus dia siap-siap buat ngojek lagi. Dia berangkat jam 9 pagi. Dia mulai dari rute-rute dia kayak hari-hari biasanya. Nah pas siang-siang dia berhenti kayak di warung makan gitu, buat makan siang bareng ojol-ojol lainnya. Ada satu ojol, namanya tuh Bang Tegar. Dia nanya ke Pak Amin, "Pak, kemarin neduh ya di depan Hotel Aksana?" Terus Pak Amin bilang, "Iya, pas saya mau pulang, pas banget langsung hujan deras. Emangnya kenapa bang?" Terus Bang Tegar tuh bilang, "Tapi kok saya kayak ngelihat perempuan ya di sebelah bapak. Tapi kayak kuntilanak pak." Ngedengar itu tuh Pak Amin cuma ketawa-tawa sambil bilang, "Ya iya bang, saya kemarin pas neduh tuh juga sama perempuan. Tapi cantik kok, dia emang nginep di hotel itu." Akhirnya setelah selesai makan siang, Pak Amin lanjut narik. Sampai akhirnya dia tuh udah dapat orderan. Nah sekitar jam 9 malam, Pak Amin tuh udah dapat sekitar 10 pelanggan. Terus gak lama, Pak Amin tuh dapat orderan buat nganter makanan kayak GoFood gitu ya. Beli martabak telur dan diantarnya tuh ke Hotel Aksana lagi. Udah tuh Pak Amin nungguin di restorannya. Terus dia OTW ke hotelnya. Pas sampai di hotel sekitar jam 10 malam, Pak Amin nunggu di pintu keluarnya. Terus dia ngechat lah ke pelanggan yang mesen, "Mbak, saya udah di depan pintu masuk ya." Tapi gak dibalas-balas sama si mbak ini. Akhirnya Pak Amin berusaha lah ke lobi hotel. Nanya ke security, katanya boleh ditanya aja ke resepsionis atas namanya. Pak Amin nanya atas nama Dinda, kamar 302. Karena tadi Pak Amin sempet chat nanya atas nama siapa dan kamar berapa ke mbak ini. Terus abis itu tuh kata mbak resepsionisnya, gak ada atas nama itu. Dan bahkan kamar 302 tuh kosong. Kagetlah Pak Amin. Akhirnya dia keluar dari lobi dan dia tuh berusaha nunggu si Mbak Dinda ini di depan pintu masuk hotel. Apa jangan Dinda juga salah kasih nomor kamar kali juga ya? Nah ya bisa jadi, makanya si Pak Amin kekeh nunggu di depan pintu masuk. Iya. Sambil Pak Amin chat-chat terus sama telepon-teleponin, sampai setengah jam ditunggu lah sama Pak Amin, masih belum ada jawaban nih dari si Mbak ini. Akhirnya sekitar jam 10:30 Pak Amin pengen pulang. Dan dia tuh niatnya mau naruh martabak itu tuh di lobi hotelnya aja dititipin. Tapi tiba-tiba Mbak Dinda ini tuh datang nyamperin ke Pak Amin.
sambil jalan pelan-pelan terus bilang ke Pak Amin, "Pak, atas nama Dinda ya?" Akhirnya dikasih sama Pak Amin. Dan ternyata Mbak Dinda ini tuh mbak-mbak yang kemarin neduh bareng Pak Amin di depan hotel. Pas Pak Amin udah selesai ngasih ke Mbak Dinda nanya ke Pak Amin, "Nggak takut Pak di sini?" Nanyanya tuh sambil senyum-senyum ngeledek gitu Moy. Di sini tuh di hotel. Di hotel ini. Soalnya kan udah malam gitu loh Moy. Terus dijawab lah, "Ya namanya nyari duit Mbak, mau gimana?" Akhirnya Pak Amin siap-siap mau pulang. Pas Pak Amin ngedeket ke motornya dan Dinda balik badan ngejauh dari Pak Amin nengok belakang ke arah Dinda. Di situ Pak Amin ngeliat ada laki-laki jalan di belakang Mbak Dinda. Tapi laki-laki ini tuh jalannya pincang. Kaki sebelahnya diseret, terus berlumuran darah. Sambil gelendotan di pundaknya Mbak Dinda. Oh, jadi kayak Dinda tuh ngegendong si laki-laki ini. Iya, kayak ngegendong gitu. Wow. Terus. Nah terus Pak Amin tuh langsung cepet-cepet nyalain motor lah. Terus pulang ngebut ke rumah. Karena ya Pak Amin tuh yakin banget kalau laki-laki yang di belakang Mbak Dinda itu tuh bukan manusia. Pas sampai rumah juga Pak Amin tuh langsung cerita ke istrinya apa yang dia lihat di hotel itu. Istrinya juga bilang, mungkin karena udah malam banget Pak Amin kesana, jadinya tuh dia ngeliat yang aneh-aneh. Nah besokannya karena istrinya minta dianterin ke rumah saudaranya, jadi setelah dari situ tuh Pak Amin baru narik lagi. Sekitar jam 4 sorean lah. Pak Amin tuh muter-muter sampai udah dapat beberapa pelanggan. Terus sekitar jam 7 malam Pak Amin tuh dapat orderan lagi buat nganterin tujuannya ke Hotel Aksana itu lagi. Sebenarnya Pak Amin tuh udah gak mau ambil, tapi pas Pak Amin lihat namanya tuh Mbak Dinda lagi yang kemarin. Karena Pak Amin ngerasa Mbak Dinda tuh juga baik, jadi diambil lah sama si Pak Amin ini. Nah si Pak Amin itu juga niat pengen ngasih tahu ke Mbak Dinda tentang apa yang dilihat semalam. Oh, Pak Amin ngerasa kayak ya mungkin Mbak Dinda juga nggak sadar gitu. Iya. Ada makhluk yang gelendotan ke dia. Iya, makanya dia tuh pengen ngasih tahu niatnya. Terus. Akhirnya diambil lah sama Pak Amin. Terus akhirnya Mbak Dinda juga udah naik ke motornya. Pas perjalanan ke hotel itu, Pak Amin mikir-mikir lagi buat ngasih tahu atau enggak. Sampai di hotelnya pun tuh Pak Amin belum ngasih tahu juga. Terus pas Mbak Dinda turun dan ngasih helmnya ke Pak Amin tuh akhirnya bilang, "Mbak Dinda, saya mau ngasih tahu. Jadi semalam tuh ada laki-laki di belakang Mbak Dinda. Kakinya buntung sebelah, terus ngegelantungan di pundak Mbak Dinda." Mbak Dinda ngedenger itu tuh nggak kaget. Dia cuma senyum sambil balik badan. "Yang ini Pak, kita emang lagi nyari potongan tubuh kita di hotel ini." Bangsat. Sambil senyum lebar banget ke Pak Amin. Anjing. Jadi Moibi, ternyata Hotel Aksana ini tuh dulunya Hotel Ambacang namanya. Dan hotel ini tuh terkenal banget sebagai hotel pencabut nyawa. Karena pernah nelen banyak korban jiwa pas gempa tanggal 30 September tahun 2009. Wow. Si Dinda juga setan berarti kan? Iya. Bangsat. Anjir, serem banget Moy. Tapi setelah ganti nama jadi Hotel Aksana, emang tetap angker hotel itu? Tetep jadi kata temen gue itu tuh bahkan ojol-ojol tuh dari yang sering nongkrong di depan situ sampai udah jadi pindah tongkrongan. Karena emang kalau malam jadi udah serem banget. Muibi. Iya. Ngomong-ngomong soal malam satu suro, itu tuh berarti identik sama yang namanya tradisi. Dan salah satu tradisi yang mungkin banyak orang udah tahu tuh perihal kirap. Oke. Itu tuh prosesi budaya sakral yang secara sederhananya tuh kayak arak-arakan benda pusaka kerajaan. Kirap yang ternyata gak cuma sakral, tapi bisa jadi nakutin banget nih buat sebagian orang. Salah satunya sebut aja namanya Iin. Oke. Kejadiannya ini pas anaknya Iin, Ama namanya, masih umur sekitar 5 tahunan. Dari kecil si Ama ini tuh bisa dibilang emang agak beda. Dia lebih sensitif dari anak-anak seumurannya dia. Kondisi yang dikira Iin sama suami ini cuma sebatas imajinasi anak kecil. Tapi makin lama beberapa hal yang diucapin Ama tuh terlalu spesifik buat cuma dianggap hayalan semata. Apalagi emang secara keluarga, emang dari keluarga yang masih cukup kuat megang adat budaya Jawa. Bukan keluarga paranormal, bukan juga dukun. Cuma keluarga kampung yang paham unggu-unggu, paham kapan harus permisi, harus diem dan ngebawa anak kecil gitu lah, ngejauh dari sesuatu. Dan hari itu bertepatan sama malam satu suro.
Kebetulan Iin tuh lagi nginep di rumah mertuanya di sisi pelosok arah selatan Jogja. Nah, adik iparnya Iin, sebut aja namanya Ninik, ngajak buat nonton prosesi Mubeng Beteng atau Mubeng Beteng. Ini gue juga baru denger sih sebenarnya ini. Oke. Di area keraton. Nah, Iin sebenarnya ragu, apalagi dia bawa ama tuh anaknya. Tapi daripada si anaknya nih bosen, jadi ya udah tuh dia mau ikut. Di situ Kakung tuh cuma nitip, tolong jaga anakmu, jangan sampai dia ambil dan manggil apapun. Kalau emang dia bilang ngelihat sesuatu, jangan disautin keras-keras. Nah, tanpa banyak nanya, Iin langsung ngangguk tuh sama pesan Kakung, karena dia percaya itu pasti sesuatu yang penting. Singkat cerita, pas sampai sana, acaranya tuh ramai banget. Gandengan Iin ke anaknya nih nggak pernah lepas. Awalnya si Ama nih kelihatan antusias, tapi pas prosesi itu lewat, Ama yang tadinya cerewet, tiba-tiba tuh jadi diem. Tangannya ngegenggam kuat banget si Iin, terus matanya cuma langsung natap ke arah belakang barisan, bukan ke orang-orang yang lagi lewat di depannya. Terus Ama cuma bisik-bisik bilang, "Mah, yang di belakang banyak banget, tapi bajunya nggak kayak orang-orang ini." Iin di sini mulai merinding tuh, soalnya di belakang barisan nggak ada siapa-siapa posisinya. Dan nggak cuma sampai situ aja Muhibi. Ama nih bilang kalau dia tuh juga ngeliat kereta lama dengan kuda yang gak napak tanah katanya. Iin jadi langsung keinget pesannya Kakung tadi, yang bilang kalau ngeliat sesuatu jangan disautin keras-keras. Dia langsung cepet-cepet buat malingin pandangan anaknya. Dan setelah prosesi lewat, mereka gak langsung pulang karena jalanan tuh masih rame. Si Ama nih biasanya kalau capek suka rewel, tapi malam itu dia diem doang tuh, bahkan terlalu diem. Terus pelan-pelan dia ngebuka tangan kirinya, di telapak kanannya udah ada kelopak bunga kayak melati yang udah agak layu gitu. Katanya si Ama nih dapet tadi pas jatuh dari kereta yang lewat. Si Iin langsung cepet-cepet ngambil bunga itu terus ngebuang lah ke deket pohon. Mungkin di sini kedengarannya sepele ya Moebi, tapi nggak tahu kenapa Iin tuh ngerasa benda ini tuh nggak boleh dibawa pulang. Tapi si Ama langsung kelihatan panik. Dia cuma bilang, "Mah kok dibuang? Nanti yang punya nyariin loh." Di detik itu juga Iin langsung ngajak Ninik buat langsung pulang. Sepanjang pergi dari lokasi itu, si Ama nih nggak berhenti-berhenti noleh ke belakang sambil melukin si Iin. Awalnya perjalanan pulang nih kerasa normal aja Muibi, tapi makin jauh dari pusat kota, suasana nih makin sepi. Si Nanik ngambil jalur yang biasa dilewatin, jalanin masuk ke area perkampungan, terus ngelewatin beberapa ruas sawah, dan Iin tuh di situ bisa ngerasain badannya Ama tuh getar. Abis itu si Ama bilang, "Mah, suara kudanya masih ada." Di sini Iin makin overthinking tuh, apalagi beberapa detik setelahnya emang kedengeran pelan tuh kayak ada suara tok 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 kayak suara tapal kuda di jalanan. Pokoknya nggak mungkin banget deh masih ada delman yang lewat jalanan situ malam-malam. Tapi suaranya tetap ada, bahkan seirama sama laju motornya si Nanik. Si Iin confirm lah ke Nanik perihal suara ini, tapi dia nggak ngejawab sama sekali. Tapi dari cara punggungnya nih kerasa tegang banget kelihatannya, dan Iin tahu di situ kalau kayaknya si Nanik tuh juga sebenarnya ngedengar. Dan pas ngelewatin tikungan deket area sawah, angin tuh tiba-tiba kerasa lebih dingin yang nempel ke kulit gitu. Dan di situ si Ama tuh minta buat motornya nggak terlalu minggir karena di sisi kiri jalan katanya ada banyak orang yang jalan. Tapi kenyataannya tuh nggak ada apa-apa Moibi. Tapi di antara gelap itu samar-samar Iin tuh bisa ngeliat ada bentuk-bentuk putih bergerak pelan banyak dan beneran kayak orang-orang jalan beriringan gitu. Mereka nggak ngejar, nggak ngancem, kayak cuma jalan aja biasa. Dan untuk pertama kalinya di malam itu, Iin ngerasa kalau mereka nih emang gak lagi pulang bertiga doang, tapi ada rombongan lain yang ikut pulang di sepanjang jalan. Mereka lewat jalan kecil yang kanan kirinya nih kebun, dan biasanya jalan itu tuh cuma butuh 10 menit sebelum sampai ke kampung Kakung. Tapi di malam itu rasanya tuh lebih panjang, seolah-olah jalan ini gak habis-habis. Kayak mereka tuh dibikin muter-muter gitu. Ama di sini mulai nangis terus bilang, "Mereka belum pulang loh Ma." Terus si Iin jawab, "Mereka siapa?" "Yang ikut kirap."
Terus dari arah belakang ada suara roda, kayak suara roda kayu tua yang muter di atas jalan. Dan Nanik ngebutin motornya langsung tuh di situ. Tapi suara itu nggak ngejauh sama sekali, malah makin jelas. Di sini Iin nggak tahan, dia noleh. Dan kali ini dia beneran lihat dengan mata sendiri. Jauh di belakang, di tengah jalan gelap itu, ada cahaya kayak remang-remang gitu. Cahaya ini tuh gerak pelan, di bawahnya samar kelihatan kayak bentuk kereta tua, gede, gelap, ditarik sama dua bayangan kuda yang badannya tuh kayak kabut. Dan di sekitar kereta itu ada banyak sosok jalan. Beberapa pakai pakaian Jawa lama, beberapa bawa payung, sama ada juga yang nunduk. Terus mukanya tuh gak kelihatan sama sekali. Dan mereka beneran gak lari, tapi jaraknya tuh gak pernah bertambah jauh. Di sini Iin jadi merinding, dia nggak tahu semua ini tuh kejadian karena Ama ngambil bunga tadi atau karena si Ama nih terlanjur ngeliat mereka. Pokoknya pas akhirnya sampai di kampung Kakung, semua suara tuh hilang tiba-tiba. Dan pas mau sampai halaman depan rumah Kakung, Kakung langsung buru-buru keluar. Mukanya tuh serius, bukan yang kaget gitu. Kakung langsung ngelarang Iin buat langsung masuk rumah. Di sini Kakung langsung ngeliat ke arah belakang Iin, arah jalan kampung yang gelap itu, dan Ama langsung nangis makin kenceng di situ. Kakung langsung keluar terus nanya ke Ama apa yang tadi diambil. Iin jawab kalau si Ama tuh tadi kan emang sempat ngambil bunga itu kan, tapi udah dibuang tuh sama Iin di dekat keraton. Kakung cuma jawab, bukan cuma bunganya yang dia ambilin, tapi perhatian mereka juga ikut keambil. Karena emang bener kan tadi si Ama nih bisa ngeliat kereta gaib itu sama sosok-sosok lainnya. Kata Kakung, anak kecil yang bisa ngeliat sosok itu tuh kadang dikiranya lagi nyapa. Apalagi kalau sampai ngambil sesuatu yang jatuh dari barisannya. Mereka pasti nganggep dia tuh nerima semua tanda. Dan Kakung di situ langsung ngambil air dari kendi kecil buat diusapin ke kepala, tangan, tengkuk, sama telapak kakinya si Ama. Kakung di situ ngucap semacam bahasa Jawa krama kayak berulang-ulang gitu. Dan begitu kalimat itu selesai, dari arah jalan tadi yang kedengeran ada suara ringkikan kuda panjang, makin lama tuh makin ngejauh. Kakung cuma nutup semua dengan bilang, monggo tindak, atau yang artinya silahkan pergi. Abis itu bener-bener semuanya tuh kerasa normal kayak biasanya, Moy. Anjir, serem sih. Kayak Malam Satu Suro yang sebenarnya ya tadi yang di awal dibilang Camo ya, untuk introspeksi diri. Ya bahkan banyak orang ngerasa kayaknya Malam Satu Suro bisa lewat secepat itu gitu, tanpa jadi panjang. Tapi jadinya bakal bisa jadi panjang gara-gara kelakuan atau tindakan kita sendiri yang kita nggak hati-hati gitu loh. Tapi kan yang dari tadi kita omongin kan Malam Satu Suro itu mungkin ya tradisi atau kepercayaan Jawa. Betul. Dan kita tahu Indonesia kan wah banyak banget kan ragam budayanya yang mana mungkin kita masih nggak tahu lah tradisi apa lagi yang belum pernah kita bacain. Dan Paranoid gue yakin banget lo yang dengerin kita nggak cuma dari Jawa, kita pengen tahu gitu. Tradisi apa sih yang belum pernah kita bacain? Siapa tahu kalau misalnya lo pernah ngalamin kejadian horor dengan tradisi daerah lo dan itu serem banget, bisa kita bacain di malam selanjutnya. Jadi cerita ini sekitar tahun 2014 di salah satu kampus di daerah Gunung Anyar, Surabaya. Ada 3 mahasiswa semester 2, namanya Intan, Namira, sama Arkan. Mereka bertiga ini sahabatan dari zaman SMA dan kebetulan ngambil jurusan yang sama pas kuliah. Mereka bertiga tuh ngambil jurusan komunikasi. Jadi fakultas mereka tuh kayak ngadain acara gitu, Moibi. Nah, karena mereka bertiga ikut organisasi, jadinya mereka bertiga tuh jadi super sibuk gitu. Karena mau ngadain acara musik kampus. Setiap pulang kampus tuh langsung rapat panitia. Kebetulan Intan, Namira, sama Arkan ngurusin acara ini tuh barengan. Jadi suatu malam pas mereka lagi habis kelas jam 6 sore, mereka ada rapat dulu di selasar kampus. Rapatnya tuh kira-kira selesai sampai jam 8 malam. Tiba-tiba pas lagi rapat, Intan bilang ke Namira, dia baru ingat kalau kunci kosannya dia tuh ketinggalan di meja kelas dia. Posisinya tuh di lantai 3 gedung kampusnya. Nah, karena udah malam dan gelap,
Akhirnya Intan juga ngajak Arkan buat nemenin dia ngambil kunci kosannya dia. Jadi bertiga naik ke kelasnya gitu? Iya betul Moy. Awalnya si Arkan tuh males banget karena dari Selasar ke lantai 3 tuh jalannya jauh. Tapi karena Intan sama Namira udah rewel banget, akhirnya Arkan mau nemenin mereka berdua naik ke lantai 3. Sepanjang jalan tuh mereka ngobrol kayak ngomongin, serem juga ya ini kampus kalau malam-malam kayak gini. Akhirnya mereka bertiga naik tangga karena lift di malam itu tuh lagi maintenance. Naik ke lantai 1, terus lanjut ke lantai 2. Pas udah mau naik ke lantai 3, Namira dengar ada suara bayi nangis. Di situ Namira mastiin ke Intan sama Arkan, kalian denger gak sih? Tapi katanya Intan sama Arkan tuh gak denger apa-apa. Terus Intan bilang ke Namira, Nam, lo jangan ngomong apa-apa deh ya, ini kan gelap. Jadi ternyata Namira tuh emang punya indera keenam. Makanya cuma Namira yang bisa dengar suara bayi nangis itu. Terus udah nih, pas udah ngedeket ke kelas, kali ini mereka bertiga tuh denger dengan jelas banget kayak ada suara gantungan kunci yang sengaja dimainin gitu. Kalian tahu kan suara sekumpulan kunci yang dimainin, kayak pasti bunyinya kayak kerincing-kerincing gitu kan? Iya. Awalnya mereka tuh mikir, oh mungkin ini OB-nya kali ya, nemuin kuncinya Intan, terus diambil, terus disimpan sama OB-nya. Tapi pas mereka bertiga buka pintu kelasnya dan masuk ke dalam, mereka dengar lagi suara kerincing-kerincing itu. Pas mereka lihat ke arah meja, mereka lihat kuncinya Intan tuh kayak terbang dari meja ke atas sambil goyang-goyang ke kanan dan ke kiri. Wow. Dan pas mereka bertiga kaget, kuncinya jatuh ke meja dan langsung ada angin kenceng banget masuk ke ruangan kelas mereka. Tanpa ngomong apa-apa, Intan lari ngambil kuncinya, ditungguin Namira sama Arkan di pintu kelas. Terus mereka bertiga lari ke bawah kenceng banget. Gak peduli mau jatuh atau enggak, yang penting mereka bertiga tuh ke bawah dengan selamat. Di situ Intan sambil ngos-ngosan ngomong ke Namira, Nam, itu apa Nam tadi? Kenapa kunci gue terbang? Terus Namira mukanya serius sambil bilang, Udah gak apa-apa, lo lagi apes aja itu, aman kok. Akhirnya setelah mereka ambil kunci, pas balik ke Selasar, ternyata rapatnya udah selesai dan mereka semua pulang ke kosan mereka masing-masing. Jadi Intan sama Namira tuh satu kosan tapi beda kamar. Kalau Arkan karena dia cowok dan kosan Intan sama Namira tuh khusus perempuan, jadi dia bisa kosan yang gak terlalu jauh sama mereka. Nah pas sampai di kosan, Intan sama Namira masuk ke kamar mereka masing-masing. Intan langsung mandi. Pas dia lagi keramas, tiba-tiba dia dengar dari dalam kamarnya ada suara bayi nangis. Di situ Intan merinding ketakutan banget. Dia langsung cepet-cepet selesain mandinya dia. Pas dia udah selesai, dia keluar kamar mandi. Terus dia ngeliat ke kamarnya. Tapi pas dia lihat tuh nggak ada apa-apa. Karena dia nggak mau keluar kamar, akhirnya Intan ngechat Namira, terus bilang, Nam, gue denger suara bayi nangis. Tapi Namira nggak bales-bales. Nah karena Intan juga udah gak denger suara apa-apa lagi, jadi Intan berusaha untuk merem dan tidur. Jadi posisi kamarnya Intan tuh kasurnya Intan nempel ke tembok, di kirinya pintu kamar, dan seberangnya Intan tuh pintu kamar mandi. Kebayang gak? Iya. Nah pas si Intan mau coba tidur tuh dia ngadep ke kanan. Jadi dia depan-depanan sama tembok dan gak bisa lihat isi kamarnya dia. Gak lama Intan ketiduran, tapi tiba-tiba Intan kebangun denger suara kunci dia lagi. Suaranya persis kayak yang dia denger di kelas tadi. Tapi dia mikir posisi kuncinya itu tuh ngegantung di pintu, dan kuncinya tuh kayak ada gantungan kunci dan segerombolan kunci lainnya kan. Jadi kalau kunci itu gerak karena angin, gak mungkin kan karena berat. Iya benar. Di situ Intan merem pura-pura tidur sambil baca doa dalam hati. Tapi bukannya tenang, suara kuncinya tuh makin kenceng. Terus Intan denger juga ada perempuan kayak Oh shit. Di situ Intan tuh nggak berani nengok untuk mastiin siapa di belakang dia. Tapi suaranya deket banget, Nat. Deket banget Moy, kan kosannya tuh kecil. Nah di situ Intan tuh nggak berani nengok untuk mastiin siapa di belakang dia. Jangankan nengok, untuk gerak aja dia tuh nggak berani. Akhirnya karena Intan merem terus, lama-lama dia tuh ketiduran. Besok paginya pas Intan buka mata,
Dia berdiri dan langsung buka pintu kamarnya dia. Terus dia lari ke kamarnya Namira. Dia bilang ke Namira apa yang dia dengar semalam, sambil nangis-nangis dan bilang gak berani tidur sendirian lagi. Akhirnya Namira bilang ke Intan untuk tidur di kamar Namira aja hari ini, karena kebetulan hari ini Sabtu kan, jadi kan gak ada kelas kan di kampus. Terus akhirnya mereka nelfonin Arkan untuk ngajak pergi. Tapi ternyata Arkan tuh gak bisa pergi karena mau pergi sama temennya yang lain. Akhirnya seharian Intan main di kamar Namira. Bahkan dia juga mau nginep di kamar Namira dulu. Tapi ada yang aneh dari Namira. Dia seharian tuh kayak diem dan main HP terus. Intan nanyalah ke Namira, "Nam, kenapa sih diem aja, nonton film yuk?" Tapi ternyata Namira juga tetap ngediemin Intan. Terus karena Intan kesel didiemin, ditariklah HP-nya Namira sama Intan. "Chat sama siapa sih lo?" Pas Intan baca, ternyata Namira chat sama kakaknya dan ngomongin kejadian Intan semalam. Tapi belum sempat baca jawaban dari kakaknya, HP-nya direbut balik sama Namira. Terus di situ Namira agak kesel sama Intan dan bilang, "Jangan asal baca deh." Habis itu Intan langsung minta maaf sama Namira di situ. Nah, sekitar jam 8 malam, Intan lapar. Terus dia bilang ke Namira kalau dia mau beli nasi uduk di depan kosan mereka. Tapi Namira tuh bilang kalau dia tuh gak mau makan karena gak lapar. Akhirnya Intan siap-siap dan mau jalan ke tukang nasi uduk depan. Pas Intan buka kunci dan buka handle pintu, tiba-tiba Intan ngeliat di depan pintu persis ada perempuan cantik, rambutnya panjang ngeliatin Intan sambil gendong bayi. Terus Intan kaget di situ, tapi Intan mikir mungkin salah kamar kali si perempuan ini. Jadinya Intan jalan agak minggir dan bilang, "Permisi." Terus Intan jalan ke depan. Tapi Intan tuh agak curiga sama perempuan ini. Ngapain malam-malam gendong bayi di depan pintu kosan orang? Akhirnya Intan nengok lagi lah ke belakang. Pas dia nengok, udah gak ada perempuan sama bayi itu. Intan lari ke tukang nasi uduk sambil buka HP dan nelfon Namira. Terus bilang, Nam, tadi ada perempuan gendong bayi depan kamar lo. Tapi pas gue lihat lagi udah gak ada, Nam." Namira cuma jawab, iya." Terus Intan bilang, "Lah kok lo gak takut sih?" Terus langsung dimatiin teleponnya sama Namira. Terus karena Intan kesel, akhirnya Intan makan nasi uduk di tempat karena dia juga mikir dia udah lapar kan. Pas udah selesai makan dan balik ke kamar, Intan dengar dari lorong kosan kayak ada suara perempuan ketawa-tawa gitu. Terus dia lari ke kamar Namira. Pas udah sampai depan kamar, ternyata sumber suaranya itu dari kamar Namira. Pas dia buka pintu, Namira ketawa-tawa. Tapi abis ketawa tuh suaranya berubah jadi suara bayi nangis. Ya ampun. Terus Intan goyang-goyangin badan Namira. Nam, sadar Nam, gue takut, jangan kayak gini." Terus gak lama Namira berubah suaranya jadi suara perempuan lain. Terus ngomong, "Pinjem kunci." Di situ Intan kaget banget. Dia coba nyadarin Namira lagi. Terus gak lama Namira tuh sadar. Namira bilang ke Intan, "Tan, kasih kunci sama gantungan kunci kamar lo di atas meja ya. Soalnya bayi yang digendong sosok perempuan ini tuh suka sama kunci lo." Karena tadi kayaknya gue liat, Tan, bayi ini tuh janin yang dibuang sama mahasiswi yang ngegugurin kandungannya di toilet visip. Dan sosok perempuan ini tuh kayak sosok baik yang kasihan sama bayi ini dan niatnya mau ngerawat bayi ini. Makanya pakai gantungan kunci biar bayinya tuh gak nangis. Soalnya setiap si sosok perempuan ini bunyiin kuncinya, bayinya tuh berhenti nangis. Jadi kayak dibikin mainan bayi gitu. Si sosok cewek yang gendong anak ini emang bukan ibunya kan sebenarnya? Bukan, Moy. Jadi sosok perempuan ini tuh emang sosok baik aja yang kasihan ngelihat bayi itu sendirian. Tapi makhluk halus kan ini? Iya, Moy. Berarti arwah ketemu arwah. Iya, benar.